Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lauri Feryadin dengan NIM 23650063. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah struktur data, yaitu membuat program di aplikasi NetBeans. Setelah itu dijelaskan. Sekarang kita akan membuat program pertama dengan memakai if. Pertama kita memiliki pernyataan peg dan import. Ini digunakan untuk mengatur struktur program dan mengimport pustaka Java yang diperlukan seperti scanner dalam kasus ini. Kemudian kita mendeklarasikan beberapa variabel seperti n dan x, di mana n untuk menyimpan nilai yang dimasukkan pengguna dan x untuk menyimpan status kelulusan awal yang diatur sebagai gagal. Selanjutnya program ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai dengan menggunakan objek scanner. Nilai ini kemudian disimpan dalam variabel n. Setelah itu kita memiliki sebuah blok if. Jika nilai yang dimasukkan pengguna n lebih besar dari atau sama dengan n60, maka status x diubah menjadi lulus. Terakhir, program mencetak status x ke layar. Sekarang kita akan uji coba program ini atau menjalankan program ini. Misalkan kita memasukkan nilai 70. Ketika program dieksekusi, program akan mencetak lulus. Karena nilai yang dimasukkan 70 memenuhi kondisi if. Namun, jika kita memasuki nilai di bawah 60 seperti 50, program akan mencetak gagal. Selanjutnya kita membuat program yang kedua, yaitu memakai if else. Pertama kita memiliki pernyataan peg dan import. Ini digunakan untuk mengatur struktur program mengimport pustaka Java yang diperlukan seperti scanner dalam kasus ini. Kemudian kita mendeklarasikan dua variabel a dan b untuk menyimpan dua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu program meminta pengguna untuk memasukkan dua angka menggunakan objek scanner. Angka-angka ini disimpan dalam variabel a dan b. Di sini kita memiliki sebuah blok if else. Jika nilai variabel a lebih besar dari nilai variabel b, maka angka terbesar adalah a, dan sebaliknya jika b lebih besar atau sama dengan a, maka angka terbesar adalah b. Terakhir, program mencetak angka terbesar ke layar. Sekarang mari kita uji coba program ini. Misalkan kita memasuki angka 7. Dan 4. Ketika program dieksekusi, program akan mencetak angka terbesar 7 karena 7 lebih besar dari 4. Selanjutnya kita membuat program yang ketiga, yaitu nested if dan multikondisi. Yang pertama kita mendeklarasikan 3 variabel a, b, dan c untuk menyimpan 3 angka yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu program ini meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka menggunakan objek scanner, dan angka-angka ini disimpan dalam variabel a, b, dan c. Di sini kita memiliki nested if statement yang menguji 3 kondisi, yang dimana jika a lebih besar dari b, maka program akan memeriksa apakah lebih besar dari c. Jika ya, maka a adalah angka terbesar. Jika tidak, maka c adalah angka terbesar. Dan jika a tidak lebih besar dari b, maka program akan memeriksa apakah b lebih besar dari c. Jika ya, maka b adalah angka terbesar. Jika tidak, maka c adalah angka terbesar. Terakhir, sistem outprint untuk mencetak program angka terbesar di layar. Sekarang kita uji coba program ini.
Pertama disuruh input angka A, kita input, misalkan kita memasukkan angka 5, 9, dan 3. Ketika program dieksekusi, program akan mencetak angka terbesar. Selanjutnya kita membuat program yang kelima, yaitu kondisi logika operator not. Pertama kita mendeklarasikan dua variabel A dan B untuk menyimpan dua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian program meminta pengguna untuk masuk ke dua angka menggunakan objek scanner. Angka-angka yang disimpan dalam variabel A dan B. Di sini kita memiliki pernyataan if yang menggunakan operator logika not, di mana jika A tidak lebih besar dari B, maka kondisi dalam if statement akan dievaluasi sebagai true. Dan berarti bahwa A kurang dari atau sama dengan B. Jika kondisi ini terpenuhi, program akan mencetak pesan bahwa A lebih kecil atau sama dengan B. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka lebih besar dari B dan program akan mencetak pesan yang sesuai. Yang terakhir, program mencetak hasil perbandingan angka ke layar. Sekarang mari kita coba program ini. Di sini disuruh input angka 1, misalkan kita memasukkan angka 7 dan 5. Ketika program dieksekusi karena 7 lebih besar dari 5, maka program akan mencetak 7 lebih besar atau sama dengan 5. Selanjutnya program kondisi logika operator AND. Pertama, kita mendeklarasikan sebuah variabel n untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian program ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai menggunakan objek scanner. Nilai ini disimpan dalam variabel n. Di sini kita memiliki pernyataan if yang menggunakan operator logika n. Dalam kondisi ini kita memeriksa apakah nilai n lebih besar dari atau sama dengan 80 dan kurang dari 90. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka program akan mencetak Anda lulus. Jika salah satu atau kondisi tidak terpenuhi, maka program akan mencetak Anda gagal. Terakhir, program mencetak hasil ke layar. Sekarang mari kita jalankan programnya. Misalkan di sini kita memasukkan nilai 85. Ketika programnya dieksekusi, karena nilai 85 memiliki kedua kondisi lebih besar dari atau sama dengan 80 dan kurang dari 90, maka program akan mencetak Anda lulus. Namun jika kita memasukkan nilai di luar rentang tersebut, misalnya 70, maka program akan mencetak Anda gagal. Selanjutnya program seleksi dengan switch case. Pertama, kita mendeklarasikan sebuah variabel untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna, variabel n. Kemudian program meminta pengguna untuk memasukkan nilai menggunakan objek scanner. Nilai ini disimpan dalam variabel n. Di sini kita memiliki blok switch yang mengevaluasi nilai n. Bergantung pada nilai n, program akan mengeksekusi salah satu dari beberapa blok case. Jika nilai n sama dengan 1, program akan mencetak kurang sekali. Jika nilai n sama dengan 2, program akan mencetak kurang, dan seterusnya. Jika nilai n tidak cocok dengan salah satu case, maka akan dieksekusi blok default yang mencetak pesan bahwa input salah. Terakhir, program mencetak hasil ke layar. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan programnya. Misalkan di sini kita memasukkan nilai 3. Ketika programnya dieksekusi, hasilnya akan seperti ini. Karena nilai 3 cocok dengan case 3, maka program akan mencetak cukup. Namun perlu diingat bahwa karena tidak ada pernyataan break setelah setiap blok case, maka program akan terus mengeksekusi pernyataan-pernyataan di bawah jika kondisi sebelumnya terpenuhi. Demikian penjelasan singkat tentang program Java sederhana. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan.
Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.